Tetap aktif secara fisik menjadi hal yang penting untuk jantung dan kesehatan secara keseluruhan. Setelah serangan jantung, wajar jika khawatir mengenai olahraga apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sehingga pasien-pasien dengan penyakit jantung penting untuk berhati-hati pasca serangan jantung. Pasalnya, aktivitas intens bisa berisiko misalnya menyebabkan serangan jantung berulang atau bahkan henti jantung mendadak. Meski demikian, olahraga sangat penting bagi kesehatan. Nggak cuma untuk orang-orang yang sehat, tetapi juga orang-orang yang memiliki riwayat penyakit jantung sebelumnya. So, olahraga yang bentuknya seperti apa sih yang bisa dilakukan? Dan contoh-contohnya apa? Bersama saya Dr. Bimo, yuk kita bahas semuanya di video ini. Hai, saya Dr. Bimo. Di channel ini saya banyak membahas berbagai informasi kesehatan dan juga konten menarik lainnya yang pastinya bermanfaat buat kamu. So, jangan lupa like dulu video ini, subscribe, dan juga klik tombol loncengnya. Terima kasih. Yang pertama adalah berjalan kaki. Berjalan kaki adalah bentuk olahraga yang paling mudah. Aktivitas ini cocok untuk semua orang dari segala usia dan juga tingkat kebugaran. Berjalan kaki bagus untuk meningkatkan kesehatan jantung, dan jika dilakukan secara rutin, dampaknya bisa besar dirasakan oleh tubuh secara keseluruhan. Dari mulai bagus untuk jantung, menurunkan tekanan darah dan kolesterol, tetapi juga berguna untuk mencegah sarkopenia atau penyusutan otot pada orang tua dan mencegah osteoporosis. Yang kedua adalah aerobik. Tetapi aerobiknya tidak sembarangan ya, yaitu kelas aerobik dengan pengawasan dapat menjadi opsi untuk meningkatkan sirkulasi darah dan menurunkan tekanan darah. Berjalan kaki, jogging, bersepeda, berenang, naik tangga, berjalan di kolam, atau aerobik yang low impact dapat membantu meningkatkan kebugaran kardiovaskular dan memperkuat jantung. Jenis olahraga ini bisa membuat jantung berdetak lebih cepat, yang akan bermanfaat bagi kesehatan jantung itu sendiri. Tetapi perlu digarisbawahi low impact-nya tadi, intensitasnya tidak boleh terlalu tinggi. Sehingga walaupun tujuannya adalah untuk meningkatkan denyut jantung secara umum, tetapi apabila denyut jantung sudah terlalu tinggi atau menyebabkan kelelahan yang berlebihan, maka ini juga bisa berisiko. Yang ketiga adalah berenang. Dalam hal olahraga yang aman bagi pasien jantung, berenang merupakan aktivitas yang ideal dan cocok untuk semua tingkat kebugaran. Mulailah dengan sesi berenang yang ringan dan secara bertahap bisa ditingkatkan intensitasnya. Daya apung atau kemampuan untuk mengapung dalam air juga akan mengurangi tekanan fisik pada tubuh yang memungkinkan kamu untuk berolahraga sesuai dengan kemampuan fisik yang kamu miliki. Yang berikutnya adalah yoga. Yoga adalah bentuk latihan lembut yang juga meningkatkan fleksibilitas, keseimbangan, serta kekuatan secara keseluruhan. Bagi individu yang berjuang dengan sisi mental untuk pulih dari serangan jantung, yoga ini sangat bagus untuk membantu mengurangi stres, kecemasan, serta depresi. Karena dalam yoga, kamu akan menggerakkan tubuh, tetapi tetap fokus untuk membuat otot-otot spesifik tetap kuat dan fleksibel. Selain itu, yoga juga melatih pikiran untuk menenangkan diri, meditasi, yang akan baik untuk menurunkan stres dan juga akan berpengaruh terhadap tekanan darah kamu secara keseluruhan. Terakhir adalah latihan kekuatan atau latihan angkat beban. Latihan kekuatan melalui angkat beban yang ringan ini juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesehatan pada pasien-pasien pasca sakit jantung. Kenapa? Karena dia ini akan meningkatkan kekencangan otot, meningkatkan metabolisme, ya, meningkatkan fungsi fisik secara keseluruhan, tetapi tidak membebani jantung secara berlebihan. Karena yang dilatih utamanya adalah otot rangka. Walau begitu, dia juga akan berefek terhadap metabolisme, mengurangi lemak, dan juga bisa membantu dalam meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Nah, setelah jenis olahraganya, berikutnya gimana sih cara berolahraga dengan aman pasca serangan jantung? Yang pertama adalah selalu lakukan pemanasan dulu sebelum berolahraga dan pendinginan setelahnya. Ini akan membantu tubuh mempersiapkan diri untuk olahraga dan kembali ke kondisi resting atau istirahat setelah melakukan suatu latihan atau exercise. Yang kedua, pantau detak jantung untuk memastikan kamu berolahraga dalam kisaran yang aman. Mulailah menargetkan 20 hingga 40 detak jantung di atas dari detak jantung kamu pada saat istirahat. Biasanya detak jantung yang normal itu sekitaran 60 sampai 100. Jadi ketika udah di atas 100 itu harus mulai waspada dan mulai mengurangi intensitas. Lalu mulailah dengan perlahan. Upaya yang dikerahkan harus terasa ringan hingga sedang. Gak perlu memaksakan diri. Maka dari itu jenis-jenis olahraga seperti sepak bola, basket, badminton yang sifatnya kompetitif itu tidak disarankan. Karena adrenalin membuat kita menjadi terpacu dan
biasanya cenderung mengabaikan dari tanda-tanda yang dirasakan tubuh kita. Yang keempat adalah dengarkan tubuh. Perhatikan jika kamu merasa tidak nyaman, kelelahan berlebihan, sakit dada, maka harus berhenti. Ya, harus langsung istirahat. Dan terakhir adalah perhatikan lingkungan. Perhatikan juga cuaca, apakah terlalu dingin atau terlalu panas ya. Olahraga dalam ruangan itu selalu lebih baik dan juga selalu tetap aware dengan apa yang tubuh rasakan. Nah, itulah dia jenis-jenis olahraga yang bisa kamu lakukan pasca serangan jantung dan cara-cara atau tips yang bisa kamu lakukan pada saat berolahraga. Saya Dr. Bimo, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya.